Ingat guys, tetap feeling good walau hati cenut-cenut. Anjay, ai wala syululul tai. I want you more than body. Pakai jilbab, cantik, imut, ya gue lah siapa lagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di channel Revi Official. Nah, jadi pada video kali ini gue akan membagikan tutorial lagi, yaitu tutorial cara edit foto menjadi video jedak jeduk di aplikasi Allymotion. Dan untuk cuplikan hasil videonya itu sudah aku perlihatkan di awal video tadi. Dan di sini kita menggunakan lagu DJ Sanfonamix X Barabere yang sedang viral di TikTok saat ini. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke aplikasi Allymotion-nya. Nah, setelah kalian masuk, kalian klik aja tanda ikon plus. Lalu untuk aspek rasio kalian bisa pilih yang 4:5, dan untuk resolusi pilih aja yang 1080p. Dan untuk frame rate kalian bisa pilih yang 30 fps, dan latar belakang kalian bisa pilih yang warna hitam, lalu klik buat proyek. Setelah itu di sini kalian klik tanda ikon plus, lalu pilih audio dan masukkan aja untuk mentahan musiknya. Nah, lalu setelah kalian masukkan, kalian langsung menandai detik-detik bitnya. Nah, nanti untuk detik-detik bitnya itu aku sediakan di deskripsi. Jadi di sini kalian tinggal tandai aja detik-detik bitnya, dan di sini gua skip aja untuk menandai detik-detik bitnya. Oke guys, setelah kalian menandai detik-detik bitnya, kalian langsung aja ke bagian paling awal, atau kalian bisa mentokkan ke kiri, lalu klik tanda ikon plus, lalu pilih gambaran video, dan di sini kalian masukkan aja satu mentahan liriknya dulu. Kalian masukkan dulu mentahan lirik teksnya ini. Nanti untuk mentahan lirik teksnya ini aku sediakan di deskripsi untuk link downloadnya. Dan setelah itu kalian bisa zoom aja atau kalian perbesar, kalian sesuaikan aja dengan aspek rasionya. Lalu kalian bisa klik ikon volume yang ini, lalu volumenya ini kalian turunin aja menjadi 0, lalu kembali, dan kalian bisa ke bagian detik bit yang pertama. Lalu untuk di bagian detik bit yang pertama ini kalian klik tanda ikon plus, lalu pilih gambaran video, dan kalian masukkan satu buah foto. Lalu kalian pangkas aja fotonya itu di bagian detik bit 6.15, lalu pangkas ke kanan, lalu kembali, klik tanda ikon plus, lalu pilih gambaran video, dan kalian masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian pangkas aja fotonya ini di bagian detik bit 8.14, lalu pangkas ke kanan. Lalu kalian bisa klik lagi tanda ikon plus, lalu pilih gambaran video, dan kalian masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja fotonya ini, dan kalian pangkas fotonya ini di bagian detik bit 10.10. Lalu kalian pangkas aja ke kanan untuk sisanya, lalu kembali, klik tanda ikon plus, lalu pilih gambaran video, dan kalian masukkan lagi satu buah foto. Lalu kalian bisa mentokkan ke kanan seperti ini, mentokkan ke kanan, lalu klik ikon yang ini. Nah, lalu kembali, dan setelah itu kalian langsung aja untuk membagi-bagi fotonya atau pangkas fotonya seperti ini. Kalian tinggal pangkas aja fotonya, pangkas hingga di detik yang terakhir ya, kalian pangkasnya. Nah, lalu setelah kalian pangkas fotonya, kalian bisa ke bagian detik bit yang pertama ini, detik bit yang pertama di bagian foto yang pertama atau foto yang paling awal. Nah, lalu untuk foto yang pertama ini atau foto yang paling awal, kalian klik aja fotonya, lalu klik efek, lalu kalian tambahkan efek. Lalu untuk efeknya itu kalian bisa cari di bagian distorsi atau warp, lalu pilih efek yang ubin atau yang tiles, lalu pilih pengaturan standar, kalian aktifin aja untuk mirrornya, lalu kembali, tambahkan lagi efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih di bagian distorsi atau warp, lalu pilih efek yang lengkungan gelombang atau yang wave warp, lalu pilih pengaturan standar, lalu kalian buka aja efek lengkungan gelombangnya. Lalu untuk di bagian tahap kalian tambahkan dulu kunci keyframe, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri.
dan kalian tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1,00, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu kalian buat aja ke atas, lalu kembali, dan untuk di bagian sudut kalian buat menjadi 45,0 derajat. 45,0 derajat. Lalu untuk di bagian jarak kalian buat menjadi 18,0. Lalu untuk di bagian magnitude kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 4,5. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu di sini kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3. Lalu kurvanya itu kalian buat aja seperti ini. Lalu kembali, dan untuk di bagian sudut warpnya ini kalian ubah menjadi 47 derajat. 47 derajat, lalu kalian bisa kembali. Nah, lalu kalian buka lagi efek lengkungan gelombangnya. Kalian klik aja titik 3 yang ada di samping ikon tong sampah. Kalian klik, lalu pilih gandakan. Lalu kalian bisa klik aja efek lengkungan gelombang yang kedua. Lalu untuk di bagian sini kalian buat aja sudutnya ini menjadi negatif 45 derajat. Nah, yang tadi kan positif 45 derajat. Nah, yang ini jadinya negatif 45,0 derajat, kebalikannya. Nah, setelah itu di sini kalian bisa kembali, lalu tambahkan lagi efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih efek di bagian distorsi atau warp. Lalu pilih efek yang turbulent displace ini. Lalu pilih pengaturan standar. Lalu kalian buka aja efek turbulent displace-nya. Lalu untuk di bagian offset kalian ubah menjadi 65. Nah, jadi untuk di efek yang ini HP kalian pasti nge-lag. Di bagian efeknya ini HP kalian pasti nge-lag, jadi kalian harus sabar untuk mengaturnya. Dan untuk di bagian kekuatan kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian buat aja kekuatannya ini menjadi 0,225. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0. Kalian ubah menjadi 0 seperti ini. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik bagian evolution. Di bagian evolution kalian ubah menjadi 4,50 seperti ini. Evolutionnya ini kalian buat menjadi 4,50 ya, 4,50. Lalu untuk di bagian hurufnya ini, bagian huruf-huruf yang ini kalian bisa pilih yang XY. Lalu untuk di bagian skala kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 2,25. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1,00. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3. Lalu kurvanya itu kalian ke atasin aja, lalu kembali. Dan untuk di bagian sini oktavnya ini kalian turunin aja menjadi 1. Nah, jadi untuk hasilnya itu seperti ini. Hasil sementaranya itu seperti itu. Nah, jadi di sini ada yang salah kayaknya, kita atur. Kita coba cek lagi, kayaknya seperti ada yang salah. Oke guys, untuk di bagian efek turbulent displace-nya ini, tadi di sini kita lupa untuk menambahkan kurva di bagian kekuatannya. Jadi di bagian kekuatan yang ini kalian bisa tambahkan kurva ya. Lalu untuk kurvanya itu kalian bisa pilih yang nomor 3. Lalu kurvanya itu kalian buat jeda ke atas. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, seperti ini dia hasilnya. Lalu kembali dan kembali lagi. Dan kalian tambahkan lagi efek. Lalu untuk efeknya itu kalian bisa cari di bagian warna dan cahaya. Lalu kalian bisa pilih efek yang di bagian move atau transform. Lalu pilih efek pemindahan acak atau random displacement. Lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk pemindahan acaknya ini
Di bagian magnitude kalian tambahkan dulu kunci keyframe, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling awal. Lalu tahan keyframe-nya kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 0, tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan atau paling akhir. Lalu kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas, lalu kembali. Lalu untuk di bagian sheet ini, di bagian sheet kalian tambahkan dulu kunci keyframe, lalu kalian ubah menjadi 0,25, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu di sini kalian bisa kembali, lalu tambahkan efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa cari di bagian warna dan cahaya, lalu pilih efek yang paparan atau gamma, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk di bagian exposure kalian tambahkan dulu kunci keyframe, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Lalu tambahkan lagi kunci keyframe. Dan untuk kecerahannya ini atau keterangannya ini kalian sesuaikan aja dengan foto yang kalian pakai. Nah, jadi di sini gua pilih yang 0,97, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kembali dan kembali lagi. Tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang blur, lalu pilih efek yang buram gerak atau yang motion blur, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk buram geraknya ini di bagian skala dan sudut kalian nonaktifkan aja, lalu kembali. Dan untuk hasilnya itu seperti ini jadinya. Dan di sini kalian salin aja efeknya, kalian klik titik 3 yang ada di pojok kiri bawah, lalu salin efek. Dan kalian tempelin aja efeknya ini di setiap perpindahan foto. Kalian tinggal tempelin aja efeknya ini di setiap perpindahan fotonya seperti ini. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa ke bagian foto yang kedua. Nah, lalu untuk foto yang kedua ini kalian bisa klik efek, lalu tambahkan efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa cari di bagian distorsi atau warp, lalu pilih bagian efek ubin atau yang tiles, lalu pilih pengaturan standar dan aktifin aja untuk mirrornya. Lalu kalian ubah menjadi 1,30 untuk di bagian potong. Lalu kembali, tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang move atau transform, lalu pilih efek yang ombang ambing atau yang oscillate, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk di bagian sudut kalian ubah menjadi 180 derajat. Kalian ubah menjadi 180 derajat. Kalian ubah menjadi 90 derajat ya, bukan 180 derajat. Untuk di bagian sudutnya ini kalian tambahkan, kalian tambahkan kunci keyframe juga. Kalian nonaktifkan aja kunci keyframe-nya, nggak usah kalian tambahkan kunci keyframe. Kalian ubah aja sudutnya ini menjadi 90,0 derajat. Lalu untuk di bagian frekuensi kalian biarkan aja. Lalu untuk di bagian magnitude kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 302 atau 300 lebih, 302 ya. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu setengah aja, lalu kembali. Tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang di bagian blur, lalu pilih efek yang buram gerak, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk di bagian tone-nya ini kalian ubah aja menjadi 0,60, lalu kembali. Tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang warna dan cahaya, pilih paparan atau gamma, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk di bagian exposure kalian tambahkan dulu kunci keyframe, taruh paling kanan keyframe-nya, tambahkan lagi kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 0,97 derajat, 0,97. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu kalian biarkan aja ya. Pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu nggak usah kalian atur lagi. Lalu kembali lagi. Dan kalian tambahkan lagi efek, lalu pilih efek yang distorsi atau warp, lalu pilih efek yang remas atau yang squeezy, lalu pilih pengaturan standar. Lalu untuk di bagian kekuatannya ini kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah aja menjadi 0,15, lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan.
Dan setelah itu di sini kalian bisa kembali klik tiga yang ada di pojok kiri bawah lalu salin efek. Nah, jadi di sini kalian tinggal tempelin aja efeknya sampai di foto yang terakhir. Kalian tinggal tempelin aja efeknya ini di semua foto yang belum kita kasih efek ya, sampai di foto yang terakhir. Nah, jadi untuk foto yang sudah kita beri efek itu nggak usah kalian tambahkan lagi efeknya. Oke guys, setelah kalian tempelin efeknya itu di semua foto yang belum kita kasih efek. Nah, jadi di sini kalian bisa ke bagian foto yang ke detik bit 5.21. Di bagian detik bit 521, lalu untuk fotonya itu kalian klik, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Nah, lalu kalian bisa ke bagian detik bit 7.19, lalu klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ini yang berada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Dan setelah itu kalian buat aja lagi seperti tadi di bagian detik bit 9.16, klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Nah, lalu kalian buat aja seperti tadi lagi di bagian detik bit 11.12, lalu pilih balik secara horizontal. Nah, lalu kalian bisa kalian buat aja seperti tadi lagi di bagian foto yang terakhir, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih balik secara horizontal. Nah, jadi untuk hasilnya itu sudah selesai. Jadi di sini kalian langsung aja save atau ekspor. Klik icon yang berada di pojok kanan atas, lalu klik ekspor. Nah, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.